Sebut saja misalnya Nasdem, Mhm. sebut saja misalnya PKB yang ini kemungkinan akan berkoalisi. Kalau kemudian Kim ini menerapkan aturan tegak lurus kepada keputusan Kim, bukan tidak mungkin persoalan Anies akan ditinjau ulang. Mhm. Kalau tiba-tiba Kim bikin fatwa misalnya, yang mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, tapi tolong jangan usung Anies di Pilkada Jakarta. Mau Mhm. apa coba? PKB mikir juga. Betul, karena Kim 4 partai ini kan sudah merasa solid. Mhm. Tentu Posisi Anies Baswedan sampai hari ini masih belum aman meskipun sudah deklarasi sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ya, pemirsa. Posisi Anies hari ini memang sangat sempit sekali ya. Setelah dideklarasikan oleh partai PKS dan partai PKS sudah mengunci Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib partai yang lain seperti PKB yang memang dari awal sudah menyatakan sikap bahwa akan mengusung Anies Baswedan untuk Pilkada DKI Jakarta. Terus kemudian ada PDIP yang juga sempat tertarik untuk mengusung Anies Baswedan di DKI Jakarta. Begitupun juga Nasdem. Nasdem tidak menutup kemungkinan juga tertarik untuk mengusung Anies Baswedan maju di DKI Jakarta juga, ya. Karena kita ketahui partai pertama yang mengusung Anies Baswedan maju di pemilihan presiden 2024 yaitu Partai Nasdem. Tidak menutup kemungkinan juga di DKI Jakarta Nasdem juga tertarik mengusung Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan nasib mereka hari ini? Karena Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sudah mengunci Anies Baswedan dan wakil gubernurnya adalah Sohibul Iman dari kader Partai PKS itu sendiri. Nah, sejauh ini Partai Koalisi Indonesia Maju diantaranya ada Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Sampai sejauh ini masih belum ada suara yang dinaungi langsung oleh Bapak Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto tentunya ya. Kita ketahui Prabowo Subianto mengusung di Pilpres kemarin dengan tagline berkelanjutan dari program Bapak Joko Widodo. Nah, di luar koalisi Indonesia Maju atau kita sebut dengan KIM, PDIPK, PKBK, PKS, Nasdem tentu ini juga tertarik untuk bergabung dengan koalisi-koalisi yang akan diusung oleh KIM. Sejauh ini KIM masih belum menyatakan sikap untuk mendukung siapa atau siapa calonnya. Cuma sejauh ini yang masih simpang siur atau tarik ulur yaitu pencalonan Ridwan Kamil apakah di Jawa Barat atau di DKI Jakarta. Sedangkan untuk Golkar sendiri tidak setuju bahwa Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta. Begitupun dengan Partai Gerindra, partai pemenang Pilpres, yaitu ingin sekali mengusung Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Nah, sejauh ini masih belum ada isu-isu terkait Ridwan Kamil apakah di DKI Jakarta atau di Jawa Barat ya. Yang masih sekarang yang masih heboh dan masih isunya ini masih baru-baru ini ya yang viral yaitu Anies Baswedan yang fix maju di DKI Jakarta dan diusung oleh partai PKS tentunya. Nah, hati-hati kepada Pak Anies Baswedan. Kenapa demikian? Ketika nanti fatwa dari Kim ini atau Koalisi Indonesia Maju ini berfatwa bahwa kalau mau gabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau bergabung dengan Pak Prabowo Subianto, jangan gabung dengan Anies Baswedan. Bagaimana kalau fatwa politiknya begitu? Tentu ini akan seksi sekali untuk PKB, Nasdem, PDIP untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Karena jelas akan nanti ada jatah menteri misal dan yang lain-lain. Dan 2029 ini akan menjadi perebutan juga untuk wakil presiden yang jelas
Pak Prabowo Subianto akan mencalonkan lagi. Nah, siapapun nanti yang bergabung dengan partai Kim ini atau koalisi Indonesia Maju ini, kalau isyarat atau syarat atau fatwa dari Kim ini adalah jangan gabung Anies Baswedan, maka sudah selesai Anies Baswedan. Meskipun ya hari ini survei dari Anies Baswedan itu sendiri masih tinggi sekali. Contoh misalkan seperti PDIP sudah menyiapkan kader terbaiknya ya untuk untuk maju di DKI Jakarta. Sebut saja seperti Risma, Suar Anas, Andika, dan yang lain-lain ya. Tidak menutup kemungkinan bisa gabung dengan Kim, koalisi dengan Kim, ditawarkan sebagai cawagup, sudah selesai urusan si siapa? Anies Baswedan. Maka hati-hatilah Pak Anies Baswedan, jangan ke susu dalam menentukan sikap politiknya. Ya. Karena sejauh ini orang-orang Prabowo Subianto, orang-orang Jokowi masih belum menentukan sikap siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Oke, kita simak cuplikan video dari Mas Adi Prayitno dan Pak Zulfan ya. Mari kita simak bersama-sama. Populasi betul soal kemungkinan sikap politiknya. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa pembicaraan Anies terkait dengan Pilgub Jakarta pada level partai-partai non pendukung Prabowo dan Gibran tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apalagi nanti misalnya ini di kemudian hari, mungkin bulan depan akan sudah mulai Kim akan strict. Jadi partai-partai non Kim, partai-partai non Prabowo dan Gibran, sebut saja misalnya Nasdem, sebut saja misalnya PKB yang ini kemungkinan akan berkoalisi, kalau kemudian Kim ini menerapkan aturan tegak lurus kepada keputusan Kim, bukan tidak mungkin persoalan Anies akan ditinjau ulang. Kalau tiba-tiba Kim bikin fatwa misalnya, yang mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, tapi tolong jangan usung Anies di Pilkada Jakarta. Mau apa coba? PKB mikir juga. Betul, karena Kim 4 partai ini kan sudah merasa solid. Tentu dong partai-partai yang ingin berkoalisi dengan Prabowo Gibran 5 tahun yang akan datang, pilihan politiknya juga solid. Apalagi mereka mengusung tagline keberlanjutan. Karena Kim ini nggak mau gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih itu ngebelelo. Hanya karena beda mazhab dan beda pilihan politik. Nah, salah satunya menurut saya, kalau betul misalnya PKB dan Nasdem itu ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran, misalnya di suatu waktu akan ditanya, kalau serius bergabung, maka bisa tidak kalau persoalan Anies itu dipending dulu. Siapa tahu, kan kita tidak pernah tahu. Iya. Artinya apa? Per hari ini sentuhan koalisi Kim dengan partai-partai non-Kim ini sebenarnya belum selesai seutuhnya, Bang. Hanya umbang kanan, umbang kiri, jajak kanan, jajak kiri, bangun komunikasi. Dan ini ujiannya kan Pilkada DKI ini ya. Iya, pasti akan dibangun komunikasi nanti. Misalnya Kim punya kepentingan, Gubernur Jakarta adalah mereka yang tarikan dan iman politiknya sama dengan Kim. Kalau begitu jalan ceritanya, partai-partai yang mau berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran tentu harus berpikir ulang dong. Karena ini kan ujian loyalitas awal sebenarnya. Kecuali majunya Anies Baswedan dari PKB, mungkin diusung oleh Nasdem, mungkin diusung oleh PKS, itu dibiarkan secara alamiah. Tapi kan membiarkan Anies bisa maju dalam logika kita yang melihat dari jauh, ini kan seperti halnya memelihara anak macan. Karena ini akan menghidupkan kembali kartu politik Anies 5 tahun yang akan datang, Bang. Artinya apa? Anies kalau menang dalam Pilgub Jakarta di 2024 ini, pasti akan dikaitkan dengan 2029 maju Pilpres lagi kok. Ya, Mas Adi, ini kan nama-nama lain juga banyak yang muncul ya. Artinya ada Andika tadi, ada Mardhani Alisera misalnya ya. Yang itu yang potensial lah kita bilang. Ya kan, kalau PKS itu kan Mardhani Alisera itu sudah 3 kali terpilih menjadi anggota Dewan DPR RI ya. Dan relatif juga sudah banyak dikenal oleh warga Jakarta. Ya kan? Jaktim khususnya. Ya, Jaktim. Tapi kan kalau PKS ini kan networknya bagus ya. Kalau kita lihat sebagai partai politik, mudah mereka menjahit itu antara satu kota dengan kota yang lain gitu. Nah, kemudian ada Andika di sini. Ini buat PDI juga kuda hitam ini. Saya kira Andika juga orang cukup dikenal lah.
Ya. pernah Kasat, pernah Panglima TNI kan, Badannya tegak. tegap, kemudian dia menantunya Pak Hendro kan, Ya. Bahasa Inggrisnya bagus. bahasa Inggrisnya bagus, sekolahnya di Amerika lama gitu. Nah, jadi menurut saya juga itu potensial ya untuk nanti mengimbangi Anies sebagai calon PDIP. Kan nggak mungkin dia jadi wagub Iya. atau cawagup misalnya. Dan aneh juga seperti PKB mengajukan menteri, kadernya sudah jadi menteri, disuruh jadi cawagup. Ini satu hal yang aneh juga ini. Iya, iya. Iya kan? Orang harusnya dipindah paling tidak selevel. Kalau gubernur masih oke ya. Iya. Nah, tapi kalau wagub kan downgrade-nya luar biasa itu. Betul, betul. Nah, oleh karena itu bagaimana? Apakah Mas Adi ini yakin Anies ini benar-benar bisa diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur kalau kita lihat kondisi yang masih belum ada kepastian. Karena dimunculkannya nama Andika dan nama Alisera ini betul-betul bisa menyingkirkan Anies ini. Ya sebenarnya per hari ini pergerakan-pergerakan partai di luar PKB, di luar KIM itu kan belum ada yang tampak secara signifikan. Saya membaca PDIP itu kan sepertinya sedang melakukan beauty contest. Ada 4 nama yang diflurkan ke publik. Ada Risma, ada Azwar Anas, kemudian belakangan ada Andika, dan bahkan nama Ahok juga disebut. Ya. Artinya apa? Sebenarnya PDIP sedang menghitung betul di antara nama-nama yang dimunculkan di Jakarta, kira-kira yang mendapatkan expose dan resultante yang positif siapa. Tapi bagi saya ini udah mau jelang Agustus. Ya. Mestinya sudah harus mulai diputuskan siapa yang diusung. Sehingga billboard, baliho, dan spanduk sudah mulai bermunculan di mana-mana. Itu yang saya kira PDIP ini kan masih punya resource apapun sebagai partai pemenang. Pileg di level pusat, runner up di Jakarta, perolehan suara kursinya. Ini pasti masih sangat layak untuk diperhitungkan gitu loh Bang. Oleh karena itu, saya belum melihat pergerakan signifikan, Bang. Siapa yang kira-kira akan diberikan panggung besar nantinya akan disorongkan oleh PDIP, baik sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Ini dibiarkan alamiah aja. Saya belum melihat tuh di antara nama-nama calon PDIP itu kemudian melakukan sosialisasi politik. Nggak ada kampanye-kampanye yang kemudian terkonfirmasi akan maju. Entah itu Ahok, entah itu Pak Andika, entah itu Risma, ataupun misalnya Azwar Anas. Ini hanya omongan-omongan elitnya aja. Belum ada keseriusan untuk memilih di antara calon itu. Begitupun dengan PKS. Kalau mau jujur sebenarnya PKS ini partai politik yang sejak awal sudah ngomong Pilkada Jakarta. 3 nama yang dimunculkan, paling yang dikenal oleh publik adalah Mardhani Alisera. Tapi kan per hari ini pun PKS juga belum menyebut siapa kadernya yang akan dimajukan untuk maju Pilgub, entah sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Karena pergerakan yang tidak agresif inilah kemudian seakan-akan publik mengkonfirmasi. Kok rasa-rasanya PKS dan PDIP hanya mau runner up aja nih? Bukan runner up, hanya menjadi calon wakil gubernur, gitu loh. Ketika dikaitkan dengan kemungkinan berkoalisi dengan Anies, PKS ataupun PDIP, ini soal jadi calon wakilnya Anies kok, gitu loh Bang. Kan begitu jalan ceritanya kan? Karena tidak mungkin Anies jadi calon wakil gubernur. Undang-undang nggak boleh. Selain memang dari faktor popularitas dan elektabilitas. Oleh karena itu, Pilkada Jakarta menurut saya terkesan memang agak sedikit monoton, nggak terlampau dinamis. Karena nama Anies lagi, penantangnya Ridwan Kamil. Seakan-akan partai lain nggak punya opsi-opsi yang lain gitu loh Bang. Tapi kan sebenarnya hasil survei itu kan Sandiaga Uno cukup lumayan itu. 16% kan. Muncul. Artinya kan dia sebagai orang yang cukup populer juga. Popularitasnya saya kira cukup tinggi ya. Kalau kita lihat survei-survei sebagai cawapres dulu kan dia tertinggi sebenarnya. Ya, kan belakangan ini Sandi kalau tidak salah sudah masuk radar PDIP juga. Tapi untuk Jawa Barat itu sama Bu Susi misalnya. Oh gitu. Ini sedang, itu yang saya sebutkan, sedang mencari siapa sosok yang dinilai punya portofolio bagus untuk dimajukan di Pilkada. Atau jangan-jangan nanti yang dipilih Sandi lagi, berpasangan dengan Anies kembali. Karena Sandi ini dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan teknis dan komunikasi politik misalnya dengan PKS. Kan sejak lama Sandi ini adalah sosok yang juga diidentifikasi dekat dengan PKS. Ya itulah kira-kira
prediksi sementara untuk Pilkada DKI Jakarta. Karena masih jauh juga, masih Agustus, ya pendaftaran awal lah menuju Jakarta. Cuma sampai sejauh ini pro dan kontra pasangan atau calon Anies Baswedan, PDIP, PKB, Nasdem ataupun PKS yang yang di luar dari Kim ini masih tarik ulur siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Sementara yang lain ketika Pak Anies Baswedan itu mencalonkan kembali di DKI Jakarta dan diusung oleh hanya satu partai atau minimal 2 partai, sebut saja PKS dengan PKB lah, atau PKB dengan PDIP lah misal. Tidak menutup kemungkinan juga Prabowo Subianto dan dengan Gibran Raka Buming Raka melakukan manuver-manuver politik yang masih sampai hari ini tidak diketahui. Gerakan politik Pak Prabowo masih belum ada, masih fokus terhadap jabatan sebagai menteri, begitupun dengan Mas Gibran, begitupun dengan Pak Jokowi. Lalu apa yang akan terjadi nanti ketika Prabowo Subianto, Pak Jokowi, Mas Gibran ini ada sosok selain Ridwan Kamil yang dimajukan di DKI Jakarta dan penantang Anies Baswedan. Tentu ini akan lebih seru. Pilpres miniatur Pilpres 2024 akan kembali lagi memanas ya. Ya itulah mungkin, jangan lupa untuk di subscribe, like dan tulis komentar kalian. Salam perdamaian.